Loh, kok DM-nya aktif? Karena kan itu ada tandanya hijau gitu ya Mas ya, gitu kan. Terus Mbak ini kok aktif gitu kan? Padahal dia kan tahu nih passwordnya suaminya ya. Jadi semua sosmed, kemudian yang intinya yang terkait dengan gadget itu dia pasti tahu. Nah dia nggak bisa masuk karena di situ tulisannya sudah memorize karena sudah almarhum gitu. Jadi dia nggak bisa masuk ke akun suaminya gitu. Tapi loh kok ini aktif gitu. Nah kemudian saya sendiri ngecek ke Instagramnya Daru. Di situ tulisannya aktif 7 menit yang lalu. Itu sempat saya screenshot. Itu kapan? 3 hari yang lalu ya? 3 hari dari sekarang? Iya dari sekarang gitu. Berarti sudah setelah 1 bulan meninggal berarti? Pemirsa, kembali dalam pengawalan kasusnya kematian Alia Daru. Pihak keluarga sudah mulai speak up di media sosial. Ada wawancara khusus terkait dari kakak iparnya dari istri Alia Daru. Di awal video tadi sudah dijelaskan atau sudah diucapkan dari kakak iparnya bahwa istri dari Alia Daru tidak menyuruh penjaga kos untuk memutar arah CCTV. Juga diketahui setelah meninggal, yang konon kabarnya HP-nya hilang itu, setelah meninggal HP atau IG dari Alia Daru online. Nah, kalau seseorang yang mencuri HP karena ingin memiliki HP-nya, begitu dia mencuri pastinya akan dimatikan, kemudian di restart dan tidak melihat yang lain-lain. Tapi kenapa seseorang itu melihat dari IG-nya Alia Daru? Berarti dia ingin mencari sesuatu di IG-nya Alia Daru tersebut. Ada sesuatukah dan lain sebagainya yang bisa membuka tabir ini dan lain sebagainya. Itu yang dikhawatirkan dari si pelaku ini. Makanya dia membuka media sosial dari Alia Daru. Jadi HP-nya Alia Daru ini pasti udah dibawa oleh si pelaku. Makanya kita juga heran dari awal penyelidikan belum ada hasil forensik dan lain sebagainya, sudah ada yang menggiring opini bahwa kasusnya Alia Daru ini tidak ditemukan kayak luka keras di dalam tubuhnya, juga tidak ditemukan barang yang hilang. Nah juntrungnya pada akhirnya setelah sekian lama kita ketahui bahwa ada HP yang hilang. Juga CCTV-nya tidak disuruh istri dari Alia Daru untuk mengubah arahnya. Dan mari kita prediksi di sini terkait dari apa tujuannya seseorang itu membuka dari IG-nya Alia Daru. Ada sesuatu yang membahayakankah di IG-nya Alia Daru? Mungkin ada sebuah pertemanan dan lain sebagainya yang bisa membuat terungkap kasus ini. Ataukah ada tujuan-tujuan yang lainnya? Mari kita lihat ya. Sebenarnya sayang sekali loh ya kalau keluarga Alia Daru baru speak up setelah 40 hari kematiannya. Ya mungkin keluarga besarnya ini menghormati dari Alia Daru, sehingga setelah 40 baru dia speak up di media sosial. Tapi momennya ini kurang tepat karena momennya beritanya ini sedang turun. Tidak seantusias dulu dari masyarakat mengikuti kasusnya Alia. Apa yang ingin dicari si pelaku pembunuhan Alia Daru? Saya bilang aja si pelaku. Karena untuk apa dia buka-buka IG-nya Alia Daru? Kalau memang dia pencuri ya pastinya sudah langsung di restart HP-nya ya toh. Malah dia ke IG-nya Alia Daru. Tujuannya apa? Kamu memeriksa atau online di IG-nya Alia Daru, tujuannya apa? Milestone merayakan sebuah keberhasilan. Jadi ini yang bisa diartikan berhasil sudah membunuh Alia Daru dan berhasil menguasai HP-nya. Tentunya hal itu bentuk sebuah kesuksesan buat si pelaku pembunuhan karena Alia Daru ini merupakan batu penggalang terkait bisnisnya ya toh. Apa yang kamu cari di HP-nya Alia Daru? Backing emas, orang bertopeng. Jadi teman-teman, ada kemungkinan salah satu bagian dari komplotan si pelaku itu ada di HP-nya Alia Daru.
ada petunjuk di IG-nya Arya Daru. Mungkin pertemanan, mungkin juga komen dan lain sebagainya. Karena di sini ada backing emas, seseorang yang bertopeng. Jadi seseorang yang bertopeng ini bisa diartikan dia baik dengan Arya Daru. Tapi kebaikannya itu kamuflase, cuman di luar saja. Sesungguhnya dia sangat membenci Arya Daru. Ada tujuan lain dan lain sebagainya ini ya. Jadi ada entah salah satu, entah beberapa yang berteman dengan Arya Daru. Selanjutnya, hidden motivasi, tujuan-tujuan tersembunyi. Dia membuka dari IG-nya Arya Daru karena memiliki tujuan-tujuan tersembunyi, tujuan-tujuan rahasia. Sudah ada seorang yang bertopeng, ditambah lagi ada hidden motivasi. Lengkap sudah ya toh. Selanjutnya, loss, melepaskan. Setelah dia membunuh Arya Daru atau ingin kayak seperti menghapus jejak di IG-nya dan lain sebagainya, itu juga bisa. Selanjutnya, playing it safe demi sebuah keamanan. Jadi di sini ya, dari kelima kartu ini bisa diartikan para si pelaku sudah sukses untuk membunuh Arya Daru. Tinggal merapikan agar tidak kebuka kasus ini. Tentunya dengan cara mengambil HP-nya Arya Daru. Setelah itu mungkin menghapus dari pertemanan Arya Daru. Karena di sini ada simbol loss, melepaskan ya toh, agar keamanannya bisa terjaga. Jadi teman-teman, untuk kasusnya Arya Daru ini sebenarnya sangat mudah. Karena banyak sekali pintu pembuka untuk mengungkap kasus ini. Akan tetapi ya begitu, karena dari prediksi saya yang dulu kan ada yang ingin menutupi dan ada yang ingin membuka. Tentunya yang ingin menutupi itu adalah seorang oknum. Sedangkan yang ingin membuka adalah seseorang yang dengan jujurnya, loyalitas kepada jabatannya ingin mengungkap kasus ini. Dan di sini kuat-kuatan, kuat mana nantinya? Ditambah lagi momen dari keluarga Arya Daru ini mengungkapkan sudah jauh-jauh hari setelah kematiannya. Jadi boomingnya beritanya sudah menurun. Atensi dari masyarakat untuk memantau kasus ini juga menurun. Tapi semoga saja semuanya itu bisa membuka kasus ini menjadi terang benderang. Harapan kita kan dengan speak up-nya dari keluarga Arya Daru ini, dari pihak kepolisian gercep untuk membuka tabir kasus ini. Karena apa ya? Setelah dari istrinya Arya Daru ini telepon Arya Daru atau menghubungi Arya Daru tidak bisa, ada kecemasan yang dia rasakan, apalagi dia menerima dari chat WA yang konon kabarnya salah kirim. Dan menurut prediksi saya, salah kirim itu bukan dilakukan Arya Daru, tapi HP-nya sudah dikuasai oleh si pelaku, diretas juga bisa dan lain sebagainya. Dan setelah tidak bisa menghubungi Arya Daru, menghubungilah dari kepolisian. Tetapi tidak ada tanggapan atau tidak bisa dihubungi atau ada kendala dan lain sebagainya. Kemudian menghubungi dari penjaga kosnya ini. Dan itu sangat disayangkan sekali loh ya. Andai kata pihak kepolisian atau andai kata istri Arya Daru berhasil menghubungi pihak kepolisian, tentunya kematian Arya Daru bisa dihindari. Akan tetapi ya nggak tahu lagi kenapa nggak bisa dihubungi. Padahal hitungannya itu pengaduan masyarakat. Masa sih di jam tertentu itu kantor polisinya itu tutup atau tidak bisa nerima telepon atau tidak ada yang piket? Nah itu juga tanda tanya. Adakah gerangan? Ada kejadian apakah di kepolisian tersebut? Apakah sinyalnya yang nggak bagus dan lain sebagainya, kita juga nggak tahu di sini. Akan tetapi dari sini sebenarnya bisa ditarik benang merah. Ya karena apa ya, kayak kurang gercep aja dalam menyelidiki kasus ini. Mengapa? Dan Farah juga tiba-tiba cuti dari kerjaannya. Kemudian ada yang bilang di briefing itu agar kedepannya apa yang dikatakan sesuai dengan alur cerita yang sudah direkayasa atau agar tidak keceplosan dan lain sebagainya. Itu komentar netizen, saya cuma mengucapkan kembali di sini. Lagi-lagi di sini pihak-pihak
berusaha untuk bermain aman, makanya dia membuka IG-nya Arya Daru untuk mengetahui ada hal apakah di IG-nya Arya Daru, atau bisa juga dia berteman di Arya Daru dan ingin menghapus pertemanan itu agar tidak terlacak dan lain sebagainya. Karena di sini ada simbol melepaskan. Nah, melepaskan berarti menghapus sesuatu di IG-nya Arya Daru. Bisa juga di media sosial lainnya juga bisa terjadi semacam itu. Cuma yang diketahui dari pihak istrinya adalah masih di IG-nya. Dan IG-nya sudah tidak bisa dibuka lagi oleh istrinya kala itu. Walaupun istrinya juga sudah memiliki passwordnya. Tapi nggak bisa dibuka, alasannya si pemilik dari IG-nya ini sudah meninggal. Alasannya seperti itu. Apakah setiap di IG itu kalau orang meninggal selalu ada seperti itu? Harusnya kayak di Facebook kan nggak sampai ke arah sana ya. Harusnya loh ya, tapi nggak tahu ke IG sampai sedemikian rupa kebijaksanaannya pada IG-nya Arya Daru. Sepengetahuan saya, kalau IG media sosial itu yang mengendalikan adalah yang memiliki akun. Entah itu ditutup atau di privat atau apalah itu, sesuai dari keinginan si pemilik akun. Tapi kenapa tiba-tiba IG-nya itu bisa ada pemberitaan kalau si akun ini orang yang sudah meninggal dan tidak bisa dibuka lagi IG-nya oleh istrinya? Siapa yang bisa melakukan seperti itu, ayo? Kalau orang biasa nggak bisa. Tentunya seseorang yang memiliki kemampuan atau memiliki kekuasaan juga bisa dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Ayo kita lanjutkan. Siapakah yang menyuruh IG-nya kemudian di privat dan ada tulisannya yang intinya tulisannya bahwa si pemilik akun ini sudah meninggal? Siapakah yang melakukan itu, yang meminta agar IG itu memprivat dari akunnya Arya Daru? Present power, seseorang yang memiliki kekuatan, memiliki jabatan, memiliki kekuasaan. Ada simbol singa dan harimau. Jadi seorang pelakunya adalah seorang yang present power, seseorang yang memiliki pengaruh yang kuat. Di sini ya terjawab sudah siapa yang megang HP-nya Arya Daru jadinya.